Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama aku Ratei di Bincang-Bincang Bermanfaat, tempat kita mengobrol santai dan mendalam tentang berbagai topik menarik. Dan di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedikit kontroversial. Dan yang lebih menarik lagi nih, kita punya bintang tamu spesial dari dunia AI. Tapi sebelum kita bertemu dengan bintang tamu kita nih, kita bahas dulu sedikit tentang sebenarnya AI itu apa sih? Jadi buat kamu yang belum tahu, AI atau Artificial Intelligence adalah cabang ilmu komputer yang memungkinkan mesin atau program untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Contohnya, mengerti bahasa manusia, mengenali wajah, membuat keputusan, atau bahkan bermain catur lebih baik dari Grandmaster. Nah, AI nggak muncul begitu aja teman-teman, tapi teknologi ini adalah hasil dari penelitian bertahun-tahun di bidang matematika, statistik, dan ilmu komputer. Nah, sekarang AI ini ada di mana-mana, mulai dari aplikasi smartphone, asisten virtual seperti Siri dan Alexa, hingga mobil yang bisa menyetir sendiri. Nah, AI itu penting karena bisa membantu manusia bekerja lebih efisien, membuat prediksi akurat, dan menyelesaikan masalah kompleks. Tapi di balik itu semua ada juga tantangan seperti etika, privasi, dan potensi kehilangan pekerjaan akibat otomatisasi. Nah, salah satu contoh AI yang sedang naik daun adalah ChatGPT. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan bintang tamu kita, yaitu ChatGPT. Assalamualaikum, halo ChatGPT. Waalaikumsalam, halo juga, apa kabar? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah bergabung di podcast kami kali ini. Sebelumnya boleh dong kamu perkenalkan dulu kamu ini siapa dan kamu ini asalnya dari mana? Tentu, saya ChatGPT, sebuah asisten virtual yang dikembangkan oleh OpenAI. Saya tidak berasal dari tempat tertentu karena saya berbasis digital. Senang bisa bergabung di podcast ini. Oke, sekarang teman-teman kita akan berbincang-bincang sedikit bersama bintang tamu kita. Di sini kita akan membahas tentang bisa nggak sih dakwah itu digantikan oleh AI. Nah, menurut kamu sendiri nih, apa sih yang kamu ketahui tentang dakwah? Dakwah adalah kegiatan menyampaikan ajaran agama, nilai-nilai kebaikan, dan pesan moral kepada orang lain. Biasanya dilakukan oleh individu yang memiliki pengetahuan agama yang mendalam. Dakwah bisa dilakukan dengan berbagai cara, seperti ceramah, diskusi, tulisan, maupun media digital. Oke, sebagai AI ini bisa nggak sih, bagaimana sih caranya kamu memahami konsep seperti dakwah yang berkaitan dengan agama dan spiritualisasi? Sebagai AI, saya memahami konsep dakwah dari informasi dan data yang diprogram ke dalam saya. Saya bisa mengenali prinsip-prinsip dasar agama dan spiritualitas berdasarkan pola-pola yang ada dalam teks. Namun saya tidak memiliki pengalaman atau kepercayaan pribadi, jadi pemahaman saya bersifat informatif dan objektif. Oke, nah dakwah itu kan sering melibatkan aspek emosional dan empati. Nah, bisa nggak sih AI itu benar-benar memahami dan menyampaikan nilai-nilai itu kepada jamaah? AI bisa memahami dan menyampaikan nilai-nilai tersebut secara informatif, namun tidak memiliki emosi atau empati sejati seperti manusia. Saya dapat membantu menyampaikan pesan dengan penuh hormat dan sesuai konteks, tapi aspek emosional dan empati yang mendalam tetap menjadi keunikan manusia. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana AI bisa memastikan bahwa pesan-pesan dakwah yang disampaikan sesuai dengan konteks budaya dan kepercayaan umat Islam di berbagai tempat. AI bisa memastikan pesan dakwah sesuai konteks budaya dan kepercayaan dengan mengandalkan data yang telah diprogram dan mempelajari berbagai nuansa dari teks dan sumber yang relevan. Dengan mengakses informasi yang luas dan beragam, AI dapat menyajikan pesan dengan menghormati keberagaman budaya dan tradisi, meskipun tetap diperlukan kehati-hatian dan sensitivitas.
Oke, jadi sebenarnya AI itu bisa nggak sih menjadi sumber hukum agama atau fatwa? Nah, kalau misalnya bisa, kenapa? Dan kalaupun nggak bisa, itu alasannya juga kenapa? AI tidak bisa menjadi sumber hukum agama atau fatwa, sebab AI hanyalah alat yang mengolah informasi berdasarkan data yang ada dan tidak memiliki otoritas atau pemahaman spiritual. Fatwa dikeluarkan oleh ulama yang memiliki keilmuan, pengalaman, dan tanggung jawab moral yang tidak bisa digantikan oleh AI. Oke, selanjutnya Kalau ada yaitu pertanyaan, apa sih silahkan. yang menjadi kelebihan AI dalam membantu dakwah? Misalnya dalam penyebaran pesan agama secara lebih luas. Yang menjadi kelebihannya itu apa sih? Salah satu kelebihan AI dalam membantu dakwah adalah kemampuannya menjangkau audiens yang lebih luas secara cepat melalui media digital. AI juga bisa memberikan informasi yang konsisten dan mudah diakses kapan saja. Selain itu, AI dapat mempersonalisasi konten sesuai kebutuhan individu sehingga pesan dakwah bisa lebih relevan dan mudah dipahami. Oke, tadi kan membahas tentang kelebihan. Nah, sekarang kekurangan. Apa sih yang menjadi kelemahan terbesar AI dalam berdakwah, terutama jika dibandingkan dengan manusia? Kelemahan personal AI dalam berdakwah adalah ketidakmampuannya merasakan emosi dan empati. AI tidak bisa memahami pengalaman spiritual secara mendalam. Selain itu, AI hanya mengandalkan data yang sudah ada, sehingga kurang fleksibel dalam menangani situasi yang memerlukan intuisi dan kebijaksanaan manusia. Oke, dakwah sering melibatkan diskusi dua arah yang penuh makna. Nah, bagaimana AI bisa memastikan diskusi ini tuh tetap relevan dan lebih mendalam? AI bisa membantu menjaga diskusi tetap relevan dengan memberikan informasi yang akurat dan merujuk pada sumber yang terpercaya. Meskipun AI tidak bisa sepenuhnya menggantikan interaksi manusia, ia dapat membantu memperkaya diskusi dengan menyajikan perspektif yang beragam dan data yang mendalam. Namun, tetap dibutuhkan manusia untuk menangani aspek emosional dan nuansa yang lebih kompleks. Menurutmu, apakah penggunaan AI dalam dakwah akan mengurangi nilai spiritual yang biasanya diperoleh melalui interaksi langsung dari manusia? Penggunaan AI dalam dakwah mungkin tidak akan sepenuhnya menggantikan nilai spiritual yang diperoleh melalui interaksi manusia langsung. AI dapat menyampaikan pesan dan informasi, namun pengalaman spiritual yang mendalam seringkali tumbuh dari hubungan emosional dan empati yang hanya bisa diperoleh melalui interaksi manusia langsung. AI sebaiknya dilihat sebagai alat bantu, bukan pengganti. Oke, jadi apa pesan yang ingin kamu sampaikan kepada pendengar tentang keseimbangan antara teknologi dan nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari? Pesan saya adalah bahwa teknologi, termasuk AI, bisa menjadi alat yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dakwah. Namun, penting untuk tetap menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai spiritual dan interaksi manusia. Teknologi sebaiknya menjadi pelengkap, bukan pengganti dari hubungan dan pengalaman yang memperkaya jiwa. Oke, mungkin itu tadi pertanyaan terakhir dari aku. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sama-sama, senang bisa membantu. Terima kasih juga sudah mengundang saya. Semoga diskusinya bermanfaat. Nah, teman-teman, itulah diskusi kita hari ini tentang apakah dakwah itu bisa digantikan oleh AI. Nah, dari obrolan kita tadi, kita bisa melihat bahwa AI memang bisa menjadi alat bantu yang luar biasa dalam mendukung dakwah, seperti penyebaran informasi agama yang lebih cepat dan luas. Tetapi, ada aspek manusiawi seperti empati, pengalaman hidup, dan hubungan emosional yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh teknologi. Nah, pada akhirnya dakwah bukan hanya soal menyampaikan pesan, tetapi juga tentang menyentuh hati. Jadi, mungkin AI bisa membantu, tetapi peran manusia tetap tidak akan tergantikan. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan mendalami ilmu agama dan memanfaatkan teknologi dengan bijak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.